Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ya, bertemu dengan saya. Jadi kali ini kita akan membahas TPA yang ada di buku seri sukses seperti ini, seri sukses jilid 2. Jadi kali ini kita membahas dengan kode soal PEA 4 yang ini. PEA 4 di halaman 20. Silakan dibuka terlebih dahulu halaman 20. Kalau sudah, kita langsung aja ke soal nomor 1 dan 2. Jadi soal nomor 1 dan 2 di sini kita disuruh untuk mencari arti yang sama atau arti yang paling dekat. Jadi nomor 1 di situ adalah gajul, artinya sama dengan, kalau kita lihat di situ di jawaban yang paling tepat adalah opsi B, yaitu orang yang tidak baik tingkahnya. Makanya ada yang sebutan begajulan gitu ya. Jadi dari kata-kata itu gajul. Kemudian lanjut ke nomor 2, sadang. Itu artinya sama dengan tirai pelaminan. Jadi gajul sudah dan sadang itu adalah tirai pelaminan. Untuk nomor 3 sampai dengan nomor 4 di situ kita disuruh mencari sinonim ya. Sinonim atau persamaan kata. Nomor 3, kedap. Itu persamaan katanya adalah rapat ya, sehingga suara tidak tembus, kedap suara biasa seperti itu. Kemudian nomor 4, delusi, itu persamaan katanya adalah ilusi. Jadi opsi yang tepat adalah delta untuk nomor 4. Kemudian kita lanjutkan nomor 5 sampai dengan 6. Kita disuruh untuk mencari antonim atau lawan kata. Yang nomor 5, lawan kata dari landai. Landai berarti lawan katanya adalah curam. Sehingga opsi yang tepat disitu adalah C. Kemudian nomor 6 separasi. Separasi itu artinya pemisahan ya. Sehingga lawan katanya adalah penyatuan di situ. Penyatuan yaitu pada opsi delta. Oke, kita lanjutkan nomor 7 sampai dengan nomor 8, yaitu soal analogi. Analogi di sini adalah kesesuaian antara kelompok kata. Untuk nomor 7, belajar kelas itu sama dengan kelompok kata yang mana nanti yang sama. Di sini adalah belajar kelas, hubungannya adalah belajar itu di kelas, kemudian yang sama dengan itu adalah balapan di sirkuit. Jadi untuk nomor 7 jawabannya adalah opsi A. Kemudian nomor 8, Semarang lumpia. Jadi hubungannya di sini adalah lumpia itu makanan khas dari kota Semarang. Sehingga yang sama dengan itu adalah opsi B atau Bravo ya. Jadi sebelah itu makanan khas yang ada di Bandung seperti itu. Oke, baik. Kalau tadi verbal ya 1 sampai 8, sekarang kita lanjutkan nomor 9. Sini adalah soal perhitungan. Nomor 9. Jika akar 2 kemudian akar 3 dari 8x pangkat 3 itu sama dengan 4, maka yang ditanyakan di sini adalah 2x min 16 sama dengan berapa? Sehingga bisa kita operasikan di sini. Kalau akar kita pindahkan ruas, itu kan menjadi pangkat. Karena di sini akar 2, maka kita pindahkan menjadi 4 pangkat 2. Sedangkan di sini akar 3 dari 8x pangkat 3. Nah, 8 itu sama dengan 2 pangkat 3. Kan di sini sudah sama 3 semua, sehingga bisa dicoret ya. Ini kan kalau akar sifatnya adalah jadi pecahan 1 per berapa. Kalau di sini 3/3 jadinya 1, sehingga sama dengan 2x sama dengan 4 kuadrat itu sama dengan 16. Sehingga x-nya ketemu 8. Sehingga 8 ini kita substitusikan ke yang ditanyakan tadi, 2x min 16. 2 kali 8 sama dengan 16 dikurangi 16 sama dengan 0. Sehingga jawabannya di situ adalah opsi C. Kita lanjutkan nomor 10. Diketahui jika x itu adalah 4, kemudian y sama dengan 5 dan z itu sama dengan x kuadrat min 2xy plus y kuadrat. Sehingga untuk bentuk ini, persamaan kuadrat ini kita sederhanakan menjadi x min y pangkat 2. X min y tadi kan sudah diketahui, x-nya 4, y-nya 5, tinggal kita masukkan, ini sama dengan min 1. Min 1 dikuadratkan sama dengan plus 1.
Setelah diketahui semuanya, tinggal kita masukkan. Di sini yang ditanyakan adalah X kali Y kali Z, sehingga 4 kali 5 kali 1 sama dengan 20. Opsinya yang benar adalah delta. Kemudian nomor 11, jika 369 itu sama dengan 2 pangkat A, 3 pangkat B, dan 11 pangkat C, maka A plus B plus C itu sama dengan berapa? Maka 396 ini kita cari faktor primanya, yaitu 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, dan 11 pangkat 1. Nah, karena di sini angkanya sama, maka kita lihat pangkatnya ini aja. Jadi A sama dengan 2, B sama dengan 2, dan C sama dengan 1. Kita masukkan, jadinya 2 tambah 2 tambah 1 sama dengan 5. Sehingga jawaban yang benar adalah pada opsi E. Selanjutnya nomor 12. Nomor 12, jika X lebih dari 0 dan X memenuhi persamaan ini, X dibagi dengan akar 3X dikali akar 3X itu sama dengan XY. Maka yang ditanyakan adalah nilai dari Y sama dengan berapa di situ. Kalau kita lihat di sini yang ditanyakan adalah Y tadi ya. Karena kita operasikan terlebih dahulu. Di sini karena akarnya sama-sama akar 3, maka bisa kita operasikan menjadi akar 3 dari X kuadrat. Yang ini sama, ini kalau kita pindah ke sini kan jadi bagi, bisa kita coret ya. Jadinya adalah tinggal Y saja. Y sama dengan 1 per akar 3 dari X kuadrat. Nah, X kuadrat atau akar 3 X kuadrat itu kan sama dengan X pangkat 2 per 3. Jadi 2 per 3. Sehingga karena di sini menjadi penyebut, tadi kan ini 1 per X pangkat 2 per 3, sehingga bisa kita sederhanakan menjadi X pangkat negatif 2 per 3, sehingga opsi yang benar adalah delta di situ. Kemudian nomor 13, bentuk sederhana dari 2X atau 27Y kuadrat ditambah 63Y ditambah 13 dibagi dengan 3Y plus 6. Kalau ada persamaan kuadrat seperti ini, maka yang atas ini atau pembilang itu pasti berhubungan dengan penyebut. Sehingga untuk pembilangnya bisa kita sederhanakan menjadi 3Y plus 6 dikali dengan 9Y plus 3. Lalu kita faktorkan sehingga ini sama, bisa kita coret. Jawabannya adalah 9Y plus 3, yaitu opsi delta. Kita lanjutkan untuk soal nomor 14. Nomor 14 di situ, jika A plus BY sama dengan CB, maka nilai Y adalah, jadi yang tanyakan di sini nilai dari Y. Nilai Y ya. Dari persamaan ini berarti kan bisa kita sederhanakan ya. Yang A kita pindah ke ruas kanan jadi negatif. Kemudian karena ini kali, kita pindah ruas kanan jadi bagi, sehingga jawabannya adalah Y sama dengan CB min A per B, yaitu opsi C. Kemudian nomor 15, jika akar 10 ditambah dengan 2 kali akar 21 sama dengan akar A plus akar B, sehingga yang ditanyakan A plus 2B sama dengan berapa? A plus 2B sama dengan berapa? Jadi perlu diingat, jadi sifat dari akar, sifat khusus dari akar, yaitu ketika ada akar, kemudian dalamnya itu adalah A plus B plus minus 2 kali akar A kali B, di mana A itu lebih besar daripada B. Diperhatikan ya, A lebih besar daripada B. Maka itu bisa langsung kita rubah menjadi akar A, jadi plus minus akar B, tergantung di sini. Kalau di sini plus, berarti di sini plus. Kalau di sini minus, di sini minus atau negatif. Ini sifatnya. Sehingga untuk bentuk pertanyaan di sini bisa kita rubah menjadi 10. 10 itu kan 7 tambah 3. 7 ditambah dengan 3 ditambah 2 akar 21. Akar 21 itu sama dengan 7 kali 3. Sama-sama ya. Di sini misalkan A, di sini B, di sini A, di sini B. Ini kan A lebih besar daripada B, 7 lebih besar daripada 3, sehingga bisa langsung kita rubah menjadi akar 7 plus akar 3.
A yang di sini plus, maka di sini juga plus. Itu sama dengan akar A plus akar B, sehingga A itu sama dengan 7, kemudian B itu sama dengan 3. Kita masukkan, tadi yang ditanyakan adalah A plus 2B, sehingga 7 ditambah 2 kali 3 itu sama dengan 13. Jawabannya di situ adalah C. Kita lanjutkan nomor 16. Nomor 16, jika akar 5 min akar 7 dibagi dengan akar 5 plus akar 7 sama dengan A plus B akar 35, maka nilai dari A min B adalah, yang ditanyakan adalah A dikurangi dengan B. Nah, di sini kita lihat, di sini ada akar pecahan ya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah mengkalikannya dengan atau merasionalkan akar tersebut dengan cara mengalihkan bilangan sekawannya. Kita lihat di sini kan penyebutnya akar 5 plus akar 7, sehingga dikalikan dengan tanda yang berlawanan. Akar 5 min akar 7 dibagi dengan akar 5 min akar 7 sama dengan A plus B akar 35. Kita kalikan di sini akar 5 dengan akar 5, jadinya 5 min 2 kali akar 35 ditambah 7. Kemudian yang bawah di sini kan sama ya angkanya, cuma beda plus minusnya aja. Jadi sifat faktoral yaitu ketika ada A plus B dikali A min B itu sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Sehingga di sini A kuadrat akar 5 kuadrat sama dengan 5 dikurangi dengan akar 7 kuadrat 7. Kalian kita operasikan 5 tambah 7 12. Kemudian min 2 kali akar 35 dibagi dengan 5 dikurangi 7 sama dengan min 2 sama dengan A plus B akar 35. Di sini bisa kita sederhanakan lagi, kita keluarkan min 2-nya, jadinya adalah min 2 kali min 6 plus akar 35. Di sini bisa kita coret ya, sama-sama negatif min atau min 2. Jadinya adalah min 6 plus 35 akar 35 sama dengan A plus B akar 35. Sehingga nilai A di sini adalah min 6 dan nilai B itu adalah 1 di sini ya. Sehingga nilai dari A min B, dari A tadi min 6 dikurangi dengan 1 sama dengan min 7, yaitu jawaban pada opsi C. Nomor 17, jika X sama dengan 4444 dibagi dengan 5555, jadi angkanya cantik di sini 444 dibagi dengan 5555. Sedangkan Y itu diketahui 0,8, maka hubungan X dan Y di sini adalah, kita lihat di sini kan angka sama semua ya. Jadi bisa kita sederhanakan dengan cara kita keluarkan 4-nya di sini dikalikan dengan 1111 atau 1111. Yang bawah atau penyebutnya juga sama, 5 kita keluarkan dikalikan dengan angka yang sama, karena sama sehingga bisa kita coret. 4 dibagi 5 itu sama dengan 0,8, sedangkan tadi Y itu juga 0,8, maka hubungannya adalah X sama dengan Y, yaitu jawaban yang benar pada opsi C. Selanjutnya nomor 18. Jadi jika X kuadrat min 6X ditambah 6,75 itu kurang dari 0, kemudian 2Y dibagi dengan Y min 1 kurang dari sama dengan 1, gimana Y itu tidak sama dengan 1, maka hubungan antara X dan Y adalah, jadi kita operasikan dulu untuk X di situ. Jadi kalau kita sederhanakan persamaan kuadrat ini bisa kita faktorkan ya, menjadi ini X min 1,5 dikali dengan X min 4,5 kurang dari 0, sehingga X sama dengan 1,5 dan X sama dengan 4,5 kurang dari 0, sehingga X itu adalah kurang dari 4,5 dan lebih dari 1,5. Itu untuk X. Kemudian sekarang untuk Y, di sini adalah 2Y per Y min 1 kurang dari 1. Tadi Y itu tidak sama dengan 1, sehingga ini kita pindah ke ruas kiri, angka 1-nya menjadi negatif 1 kurang dari sama dengan 0. Karena ini 1, berarti kan bisa kita samakan penyebutnya menjadi Y min 1 per Y min 1, sama penyebutnya karena sudah sama di sini.
Kemudian kita kurangi 2y min y sama dengan y. Kemudian ini min kali min sama dengan plus 1. Jadi y plus 1 dibagi dengan y min 1 kurang dari sama dengan 0. Sehingga artinya apa? Artinya di sini kan nilainya harus negatif. Otomatis di sini y itu sama dengan negatif. Maka y itu pasti kurang dari 1 karena tidak boleh sama dengan 1 ya. Y kurang dari 1 lebih dari sama dengan min 1. Berarti hubungannya adalah X itu lebih besar daripada Y karena X nya positif dan Y nya negatif. Sehingga opsi yang benar adalah A. Halo, kita lanjutkan soal berikutnya dengan saya ya. Kita ke nomor 19. Nomor 19 di situ diketahui nilai X sama dengan 2,5, kemudian nilai Y sama dengan 1,5, Z sama dengan 10Y kuadrat min 8X kuadrat plus 28. Karena di situ yang ditanya adalah hubungan antara X dan Z, jadi kita perlu nyari Z-nya dulu ya. Tinggal kamu substitusi aja nilai yang diketahui karena di situ Z-nya sudah dalam bentuk Y dan X ya. Boleh langsung substitusi aja ke sini, perhitungan manual. Kita ganti Y-nya sebagai 1,5, X-nya sebagai 2,5. Nanti hasil akhirnya adalah Z sama dengan 0,5. Kemudian kita cari hubungan yang paling sesuai. Ternyata yang paling sesuai ada di opsi D. Jadi Z itu sama dengan X dikurangi 2. Kita coba ya masukkan X-nya ke sini, 2,5 dikurangi 2, ternyata benar. Hasilnya 0,5. Berikutnya, nomor 20. Nomor 20 di situ ada dua ketidaksamaan. Yang pertama, 2A kuadrat B kuadrat min 2AB pangkat 3 plus A kuadrat B min AB pangkat 2 per 2B plus 1 itu kurang dari 0 nilainya. Kemudian diketahui lagi kalau A plus B itu lebih besar dari 0. Kemudian B-nya itu tidak boleh sama dengan negatif setengah dan B juga tidak boleh sama dengan 0 ya. Nah, untuk soal seperti ini kita sederhanakan dulu ketidaksamaan yang pertama karena di situ kan bentuknya rumit sekali. Caranya gimana? Caranya di situ lihat dulu yang atas. Yang atas itu sama-sama punya variabel apa sih? Dan yang paling kecil pangkatnya ternyata punya variabel A dan B, dan yang paling kecil pangkatnya adalah AB. Jadi keluarkan dulu AB-nya. Kalau AB-nya dikeluarkan, nanti hasil akhirnya maksudnya gandengannya itu harus sisanya dari setelah AB-nya kita keluarkan. AB dikalikan 2AB plus A min 2B kuadrat min B. Nanti hasilnya kembali lagi ke awal seperti ini. Kemudian di situ kan masih belum bisa kita sederhanakan dengan yang bawah ya. Jadi gimana caranya biar yang bawah bisa kita coret sama yang atas? Yang atas harus punya juga 2B plus 1. Jadi 2B plus 1 langsung aja keluarin untuk yang atas. Nah, sisanya tinggal kamu kira-kira aja yang menghasilkan bentuk yang kedua seperti ini. 2B plus 1 harus dikalikan apa dan apa menghasilkan yang ujungnya ada 2AB sama negatif B. Ujungnya kan 2AB ya, di sini 2B berarti A. Kemudian ujungnya di sini negatif B, di sini 1 berarti di sini harusnya negatif B. Jadi harusnya dikalikan A min B. Setelah itu baru kita sederhanakannya karena sudah ada yang sama 2B plus 1. Hasil akhirnya adalah seperti ini. AB dikalikan A min B itu kurang dari 0. Kemudian kita nyari hubungan A sama B-nya dari mana? Tadi kan kamu sudah punya keterangan juga kalau A plus B-nya itu lebih besar dari 0. Terus di sini memang nggak ada A plus B, adanya apa? Adanya A dikalikan B. Kita ke salah satu sifat tidak samaan. Kalau pembagiannya itu hasilnya lebih dari 0, maka perkaliannya juga pasti hasilnya lebih dari 0. Seperti itu. Jadi A kali B itu positif atau lebih besar dari 0. Kalau A kali B itu positif, artinya kan tidak mengubah hasil di sini ya. AB dikalikan A min B itu tetap kurang dari 0. Kemudian tinggal, jadi AB-nya itu langsung abaikan aja karena dia masih positif, dia nggak mengubah nilai A plus B. A plus B kurang dari 0, maka kalau B-nya saya pindah luas ke kanan, jadinya A kurang dari 0. Jadi opsi yang benar ada di opsi yang B. Selanjutnya nomor 21. Jika X itu lebih besar dari 4 dan kurang dari 8, kemudian Y itu lebih besar dari 0 dan kurang dari 1,5, maka yang selalu memberikan nilai dari X plus Y adalah rentangnya itu seperti apa. Jadi di situ kita disuruh menentukan rentang bilangan hasil dari X plus Y yang paling mungkin seperti itu ya. Oke. Silakan perhatikan dulu yang atasnya. Yang atas di situ ada tentang nilai X dan Y. X itu kurang
dari 8 lebih besar dari 4. Jadi nilainya 4, sekian sampai 7, sekian ya, nggak sampai 8. Kemudian Y itu lebih besar dari 0 dan kurang dari 1,5. Jadi rentang nilai Y yang masuk adalah 0, sekian sampai 1,49 sekian. Jadi nggak sampai 1,5 seperti itu. Nah, untuk mengetahui rentangnya yang mungkin itu berapa, jadi kan kita harus tahu nilai terkecil sama nilai terbesar yang dihasilkan oleh penjumlahan X dan Y. Caranya gimana? Caranya berarti kamu cari kemungkinan X yang paling kecil berapa sama Y yang paling kecil berapa, dan juga X yang paling besar berapa sama Y yang paling besar berapa gitu. Nah, misal di sini X plus Y kita cari yang paling terkecil. Jadi cari nilai X yang paling kecil ya. Nilai X yang paling kecil tadi kan saya bilang X itu lebih besar dari 4 ya. Lebih besar dari 4 berarti 4, sekian. Ambil aja 4,1. Misalnya di sini 4,1. Kemudian Y-nya kita cari juga yang paling kecil. Yang paling kecil berarti di situ adalah yang paling kecil berarti di situ adalah 0,1 Y-nya. Cari aja 0, sekian. Jadi paling gampang 0,1 aja. Masukkan 4,1 ditambah 0,1 sama dengan 4,2. Jadi ini hasil terkecil yang dihasilkan oleh X plus Y. Kemudian kalau yang paling besar juga sama. Yang paling besar berarti X-nya cari yang paling besar sama Y-nya yang paling besar, kemudian kamu jumlahkan. Untuk X yang paling besar, di sini kan batas atasnya adalah 8. Berarti yang paling besar adalah nilai yang nggak sampai sama 8. Nggak sampai 8 gitu. Jadi cari nilai yang di bawahnya sedikit. Berapa? 7,9. Terus ini juga sama. Di sini batas atasnya kalau yang paling besar 1,5. Berarti yang paling mendekati 1,5 adalah 1,49. Kemudian kamu jumlahkan ya. Jadi untuk nilai terbesar yang dihasilkan oleh X plus Y adalah 9,39. Untuk X plus Y terkecil tadi berapa? 4,2. Sekarang kita cari di opsi yang paling mendekati nilai tersebut yang mana? Ternyata ada di opsi B. X plus Y hasilnya lebih besar dari 4 atau kurang dari 9,5. Jadi ini adalah batas atasnya atau nilai terbesarnya. Yang ini batas bawahnya atau nilai yang paling kecil seperti itu. Selanjutnya kita ke nomor 22 ya, masuk soal cerita. Saya baca dulu. Jika X adalah rasio positif dari deret geometri yang punya suku pertama 2, kemudian suku ke-5 itu 162, maka X-nya itu berapa? Jadi X-nya disebut sebagai rasio ya. Jadi nanti kita nyari rasionya dari U5. Kemudian Y itu adalah beda dari suatu barisan aritmatika yang punya suku pertama 3, kemudian suku ke-10-nya 48. Jadi bisa langsung kamu cari juga dari U10-nya. Oke, kita ke yang X dulu. Untuk mencari X berarti kita harus pakai persamaan UN dari barisan geometri. UN atau U ke N, suku ke-10 dari barisan geometri adalah A dikalikan R pangkat N dan 1. Jadi kalau di situ yang diketahui nilainya U5, berarti N-nya kamu ganti 5 ya. A-nya kita ganti 2. Berarti 2 dikalikan R pangkat 4 sama dengan 162. Dari situ nanti bisa langsung dihitung N-nya berapa. Ketemunya nanti 3. R itu adalah X, jadi X sama dengan 3. Kemudian yang Y tadi adalah beda ya. Berarti kita pakai persamaan suku ke N dari barisan aritmatika. UN dari aritmatika adalah A plus N yang 1 kali B. Kalau di situ yang diketahui U10, berarti N-nya bisa langsung kamu ganti 10. A-nya kita ganti sebagai 3. N-1 berarti 10 kurang 1, 9. Dikalikan B sama dengan 48. Dari sini bisa langsung dihitung. B-nya nanti ketemunya 5. B itu tadi adalah Y. Berarti Y sama dengan 5. Jadi hubungan yang paling tepat ada di opsi D. X plus 2 sama dengan Y. Oke, berikutnya kita ke nomor 23. Diketahui di situ Asami membeli 2 kaos, 3 celana, dan 3 kemeja seharga 243.800. Kemudian Rusli membeli 3 kaos, 3 celana, dan 4 kemeja harganya 302.900. Jika Rora membeli 2 kaos dan 2 kemeja pada toko yang sama dengan mereka, maka ia membayar berapa ya? Jadi kita harus tulis dulu persamaannya. Kita misalkan dulu kaosnya tulisnya A, kemudian celananya B, kemejanya itu C. Jadi persamaannya untuk yang awal tadi 2A plus 3B plus 3C sama dengan 243.800. Yang kedua 3A plus 3B plus 4C sama dengan 302.900. Nah yang ditanyakan kalau beli 2 kaos dan 2 kemeja itu berapa? Tadi kaosnya kan A yang kemudian kemejanya C. Jadi yang ditanyakan bentuknya 2A plus 2C itu sama dengan berapa? Nah untuk soal seperti ini ya, biasanya manualnya kan kita cari satu-satu A berapa, B berapa, atau C berapa. Nah biar nggak seperti itu, langsung aja kamu kurangi atau jumlahkan dua persamaan itu.
Kalau misalnya kita jumlahin, misalnya nggak ada hubungannya sama yang ditanyain, berarti kita kurangi. Nah, kebetulan kalau ini kita kurangi, hasilnya tuh jadinya A plus C sama dengan 59.100. Nah, di situ bisa langsung kita hubungkan dengan yang ditanyakan, karena yang ditanyakan kan 2A plus C. Jadi A plus C ke 2A plus C tinggal dikalikan 2. Jadi nilainya juga dikalikan 2. 2 dikalikan 59.100 sama dengan 118.200. Jadi opsi yang benar ada di opsi yang E. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke nomor 24. Nomor 24, di situ ceritanya ada sebatang kawat yang cukup untuk membuat 4 kerangka persegi dengan keliling 30 cm. Jika kawat yang sama akan dibuat kerangka persegi panjang dengan ukuran 12 kali 8 cm, maka banyaknya kerangka yang akan dibuat itu berapa? Jadi untuk mencari banyaknya kerangka yang bisa dibuat dari panjang kawat awal, berarti panjang kawat awal itu harus kamu bagi dengan 1 kali kerangka dari persegi panjang. Jadi bisa kita tulis seperti ini ya, panjang kawat total dibagi 1 keliling atau 1 kerangka persegi panjang ya. Karena di situ panjang kawat awalnya diketahui adalah 4 kali keliling dari persegi. Nah, kelilingnya kan sudah tahu 30, jadi langsung aja dikalikan 4 kali 30. Itu panjang kawat total dibagi dengan 1 keliling dari persegi panjang. Berarti 2 dikalikan P plus R atau 2 dikalikan 12 plus 8. Nah, hasilnya nanti ketemunya adalah 120 dibagi 40. 3. Jadi jawabannya yang benar ada di opsi yang C. Oke, selanjutnya kita ke nomor 25 ya. Nomor 25 itu adalah soal tentang rata-rata gabungan. Nah, diketahui di situ yang pertama rata-rata tinggi anak laki-laki adalah 172,5 cm. Kemudian perempuan itu 164,5 cm. Kemudian diketahui juga rata-rata gabungannya adalah 168,5 cm. Yang ditanyakan adalah perbandingan antara jumlah anak laki-laki dibandingkan dengan jumlah anak perempuan. Nah, jadi untuk soal seperti ini kita pakai persamaan rata-rata gabungan ya, seperti ini. Jadi di situ X1, rata-rata X1 itu maksudnya adalah anggap aja itu yang laki-laki. Jadi di sini X1 sama dengan 172,5, X2-nya 164,5. Nah, jumlahnya laki-laki itu N1, jumlah yang perempuan N2. Kemudian rata-rata gabungannya atau X gabungan sama dengan 168,5. Yang ditanyakan adalah N1 per N2. Kita langsung masukkan ke persamaannya aja ya. Tadi rata-rata gabungannya 168,5 sama dengan 172,5 kali N1 ditambah 164,5 kali N2 per jumlah keseluruhan siswa, berarti laki-laki ditambah perempuan, berarti N1 ditambah N2. Selanjutnya kita langsung kali silang aja. Hasil perkalian silangnya seperti ini. Kemudian kita kelompokkan yang N1 sama N1, N2 sama N2. Berarti di sini N1-nya kamu pindah ke kanan, jadinya 172,5 dikurangi 168,5, hasilnya nanti 4N1. Yang N2 kamu pindah ke kiri, jadinya nanti 4N2, seperti itu. Yang ditanyakan tadi perbandingannya N1 per N2. Jadi N1 per N2 sama dengan 4 dibanding 4 atau 1 dibanding 1. Jadi opsi yang benar ada di opsi yang C. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke nomor 26 ya. Nomor 26, di situ diketahui lebar sebuah persegi panjang kalau misalnya dinaikkan sebesar 60%, maka luasnya akan menjadi berapa? Oke. Kita tulis dulu ya, luas awal itu kan nggak ada perubahan, jadi panjang kali lebar normal. Kemudian baru ketika diubah lebarnya menjadi 160%, kenapa 160%? Soalnya kan luasnya dinaikkan 60%, berarti 100 ditambah 60%. Maka luasnya menjadi berapa kali dari luas sebelumnya? Panjangnya tetap, berarti tetap P dikalikan 160% L, atau langsung aja 160% P kali L. P kali L adalah luas awal, jadi jawabannya adalah 160% dari luas yang awal. Jadi opsi yang benar ada di opsi yang E, seperti itu. Berikutnya kita ke nomor 27. Nomor 27, di situ ceritanya Siling membeli rumah seharga 540 juta. Jadi harga beli rumahnya 540 juta. Kemudian ternyata dikenakan pajak ya. Nah, yang kena pajak itu hanya 2/3 dari harga belinya, ya seperti ini. Kemudian pajaknya yang harus dibayar berapa? Nah, untuk pajaknya perhitungannya adalah setiap 1.000 dari harga yang kena pajak itu harus membayar Rp25. Untuk menghitungnya kena pajak berapa, kita tentukan dulu.
maksudnya untuk menghitung bayar pajaknya itu berapa, kita tentukan dulu yang kena pajak berapa ribu ya, atau berapa juta. Sorry, kena pajak tadi 2/3 dari harga beli rumah, berarti 2/3 dari 540. Ketemunya nanti 360 juta. Kemudian baru kita masukkan perhitungan wajib pajaknya itu berapa. Tadi setiap 1000 dibayar 25. Berarti 360 juta mau bagi 1000 dikalikan 25. Nanti ketemunya 9 juta. Jadi opsi yang benar itu ada di opsi. Oke, selanjutnya kita ke nomor 28 ya. Nomor 28 di situ diketahui awalnya dalam sebuah cawan itu terdapat 2 organisme. Kemudian setiap organismenya itu membelah setiap 1 menit 1 kali belah. Jadi satu organisme di menit berikutnya, misalnya menit pertama itu membelah jadi 2 kali gitu ya. Nah, yang ditanyakan adalah jumlah organisme pada menit ke-10. Di situ kita bikin pemisahan dulu ya. Misalnya tadi kan awalnya 2 organisme yang ada di cawan, yang 0. Itu pada menit ke-0, ini belum masuk perhitungan. Nah, ketika menit pertama, jadi setelah 1 menit, itu dia membelahnya berapa kali? Kan ada 2, satu organisme itu membelahnya 1 kali, berarti 1 jadi 2. Nah, satunya lagi juga 1 jadi 2. Jadi totalnya pada menit pertama itu ada 4 organisme. Menit kedua juga sama seperti itu. Jadi masing-masing 4 organisme itu membelah lagi jadi 2 terus. Nah, jadi totalnya nanti 8 organisme. Dari situ kita cari polanya 4. Kalau misalnya kita hubungkan dengan angka 2 ya, karena 2 kan dia angka awalnya. 4 itu sama dengan 2 pangkat 2. Kemudian 8 itu sama dengan 2 pangkat 3. Jadi kalau kita cari pola perpangkatannya untuk yang awal ini, yang ini ya berarti 2 pangkat 1 ditambah 1. 1 itu adalah menitnya. Kemudian ditambah 1 lagi. Kemudian yang 2 pangkat 3 berarti 2 pangkat 2 plus 1. Berarti 2 itu adalah menitnya. Berarti setiap menit itu polanya adalah 2 pangkat n plus 1. Jadi n itu adalah menitnya ya. Jadi kalau yang ditanyakan pada menit ke-10, 2 pangkat n plus 1. Berarti 2 pangkat 10 plus 1 sama dengan 2 pangkat 11 sama dengan 2048. Jadi opsi yang benar itu ada di opsi yang D. Oke, selanjutnya kita ke nomor 29 ya. Nomor 29 itu adalah soal tentang himpunan. Jadi di situ tulis dulu yang diketahui semua. Yang pertama diketahui 150 anak itu suka pelajaran kimia. Kemudian 80 anak itu suka pelajaran kimia dan fisika. Kemudian 30 anak itu tidak suka keduanya. Kemudian jumlah anaknya adalah 200. Ya, di sini saya tulis 200 di situ. 200. Yang ditanyakan adalah yang suka fisika saja itu berapa. Oke. Kalau kita gambar dalam bentuk diagram Venn, itu jadinya seperti ini ya. Jadi ini ada 2 himpunan, kimia sama fisika. Kemudian ada irisannya atau yang suka keduanya, 80 kamu taruh sini, 30 itu yang tidak suka keduanya, berarti yang di luar atau komplemennya. 200 itu adalah total seluruh siswa atau semestanya ya, jadi di situ. Untuk yang himpunan kimia saja, berarti 150 harus kamu kurangi dengan irisan 80. Untuk yang fisika saja, X itu misalnya himpunan fisika keseluruhan, jadi juga termasuk yang 80 ini. Jadi untuk menghitung fisikanya saja, X itu harus kamu kurangi dengan 80. Seperti itu. Nah, sekarang kita bikin persamaannya. Semestanya atau seluruhannya adalah 200. Itu sama dengan penjumlahan dari seluruh himpunan yang ada. Jadi kalau di situ ada kimia, fisika, kemudian irisan dan komplemen, kamu tinggal jumlahkan aja. Untuk yang kimia, tadi kan 150 dikurangi 80 ya. Soalnya ini yang masuk adalah yang kimia saja tanpa fisika. Ditambah dengan fisika saja. Fisika saja tadi X dikurangi 80. Kemudian ditambah dengan irisannya atau 80, ditambah dengan 30 atau komplemennya. Nah, setelah kita hitung, nanti kita ketemu X-nya dulu. X-nya nanti ketemu 100. Nah, ketika X-nya sudah ketemu, jadi kamu bisa menghitung yang suka fisika saja itu berapa dengan mengurangi dengan 80. 100 kurangi 80 sama dengan 20. Jadi jawabannya ada di opsi A. Berikutnya kita ke nomor 30 ya. Nomor 30, ceritanya di situ sebanyak 2/3 dari karyawan yang bekerja di kantor SS adalah pria. Kemudian 1/4 dari karyawan wanita belum berkeluarga. Jika 13 orang karyawan wanita sudah berkeluarga, maka banyak pegawai di kantor SS tersebut ada berapa? Tulis dulu yang diketahui semua. Di situ yang diketahui dalam bentuk bagian ya, bagian. Tapi kan kita nggak tahu bagian dari apa. Nah, itu misalkan dulu bagian dari keseluruhan yang pasti.
total karyawan atau keseluruhannya misalkan X, kemudian pria tadi diketahui adalah 2/3-nya, jadi 2/3 dari X. Setelah itu diketahui wanita yang sudah yang belum berkeluarga saja 1/4 dari wanitanya. Nah, hitung dulu wanita itu berapa bagian dari keseluruhan. Berarti kalau 2/3-nya itu pria, wanitanya adalah sisanya ya. Keseluruhan itu dianggap 1. Jadi kalau sisanya gimana? 1 dikurangi 2/3 dikurangi pria dikalikan X. 1/3 dari keseluruhan itu adalah total wanitanya. Kemudian diketahui wanita yang belum berkeluarga itu 1/4 dari wanita, berarti 1/4 dari 1/3 X. Selanjutnya diketahui lagi kalau wanita yang sudah berkeluarga jumlahnya itu 13. Yang ditanyakan total karyawannya itu sama dengan berapa. Nah, dari 13 ini bisa kamu hitung total karyawannya dengan kita cari dulu bagian wanita yang sudah berkeluarga itu berapa bagian dari keseluruhan. Kalau tadi yang belum berkeluarga itu 1/4-nya, jadi pasti sisanya itu sudah berkeluarga untuk yang wanita. Sisanya sama seperti itu wanita keseluruhan itu kita anggap 1 lagi. Jadi kalau 1/4-nya belum berkeluarga, sisanya adalah sudah berkeluarga. Jadi 1 dikurangi 1/4, 3/4 dari mana? Dari keseluruhan wanita. Keseluruhan wanita tadi ketemunya 1/3 X. Jadi masukkan 3/4 dari 1/3 X itu adalah sama dengan 13 ya. Ini dihitung, 3-nya bisa dicoret. Jadi 13 sama dengan 1/4 X. Jadi X sama dengan 13 dikalikan 4. Ketemu nanti X-nya sama dengan 52. Jadi jawaban yang benar ada di opsi yang ini. Oke, kita lanjut nomor 31. Di sini kalau dilihat pertanyaannya, ia harus menabung berapa lama? Jadi yang ditanya adalah T-nya. Ya, jadi kalau kalian perhatikan di beberapa buku SS, terutama di modul, di situ sudah dijelaskan rumus kalau kita misalnya punya angsuran atau menabung misalnya, itu rumusnya sudah jelas, ada B, ada M, ada B persen, ada T. Ya, di sini kalau B sendiri itu bisa kita misalkan apa ya? B ini M dulu deh. M itu kan mula-mula. Jadi mula-mula tabungan di situ menabung sebesar 8 juta ya. Jadi M itu adalah 8 juta atau tabungan mula-mula. Kemudian B adalah tabungan akhir yang diinginkan maksudnya. Ya, jadi kalau kita pengen cari T, jadi rumusnya sudah berubah. Ini rumus mutlaknya. Kalau kita ingin mencari T, maka T sama dengan B min M per B persen ya. B persen. Kemudian di sini bisa dikali sebenarnya karena di soal tadi mintanya dalam bentuk bulan pilihan jawaban. Nah, kalau ini sudah diproses nanti dapat 6,5 tahun. Tapi karena mintanya bulan maka dikali dengan 12 bulan. Nah, sehingga jawaban yang betul adalah yang D. Kita lanjut nomor 32. Di sini ada orang bersalaman ya. Yang ditanya adalah banyaknya salaman yang dilakukan apabila setiap orang melakukan salaman ada sebanyak berapa kali. Jadi kalau yang kita tahu adalah orang salaman itu ada 2 orang. Jadi pelakunya ada 2. Harus 2 orang ya kan salaman itu. Nah, di sini diketahui di situ adalah 100 orang, berarti kombinasi dari 100 dengan 2 ya. Tinggal diproses aja. Oke, 100 ini kemudian kita bagi ya kan. Oke. Dapatnya 4.950. Jadi jawabannya yang A ya. Oke, kita lanjut nomor 33, perbandingan alas dan tinggi segitiga. Jadi alas dan tinggi segitiga itu kalau dibandingkan adalah 6:4. Ternyata alasnya sendiri itu besarannya 36. Nah, kalau tadi awalnya 6 jadi 36, berarti kan prosesnya dikali dengan 6. Begitupun dengan tingginya. Jadi awalnya 4, berarti kita perlu ngalih juga karena di atas kali 6 berarti di bawah dikali 6. Sehingga tinggi sebenarnya adalah 24. Sehingga luas segitiga yang ditanya adalah setengah, kita masukin rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Ya, oke, di sini kita masukin setengah kali 36 kali 24 dapat 432. Jawaban yang paling benar adalah yang E. Oke, kita lanjut nomor 34. Di sini ada deret ya. Deret. Sebenarnya deret ini kalau saya bilang sulit. Kenapa? Karena dia sedikit dan polanya nggak begitu terlihat. Kalau kalian nemu deret yang sulit kayak gini, sangat singkat kayak gini, biasanya sih rata-rata dia pakai pendekatan rumus lain. Bisa rekursif atau pakai perpangkatan ya. Kalau di sini saya pakai pangkat. Ya, jadi kalau diawali angka 1 ya 5 naik, kemudian turun lagi naik lagi 16 ya ini kan naik terus.
Tapi kalau di proses pertambahan ini nggak bisa karena prosesnya singkat atau sedikit ya, sehingga saya ubah di sini ke bentuk pangkat ya. Jadi di sini 6 pangkat 0 dapatnya 1, kemudian 5 pangkat 1 dapat 5, 4 pangkat 2 dapat 16, 3 pangkat 3 dapat 27, berarti sekarang harusnya 2 pangkat 4 ya, sehingga dapat 16. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Kita lanjut nomor 35. Nomor 35 di sini ada deret. Nah, ini lumayan naik turun ya, ada 43 ya, kemudian lanjut ke 40 ya. Kemudian naik lagi ke 46. Nah, di sini stop aja dulu biar kita ngelihat polanya. Dari 43 ke 40 itu berkurang. Jadi 43 ke 40 dikurangi 3 ya. Jadi 40 ke 46 ditambah 6. Karena ini panjang tidak seperti yang di atas, jadi polanya bisa kita lihat ya, ngikutin dengan penjumlahannya. Kemudian 46 di sini jadi 23 itu kenapa? Karena dibagi 2. Nah, kita lanjut proses, jadi 23 dikurangi 3 lagi dapat 20, tambah 6 26 dibagi 2 13, berarti sekarang waktunya dikurangi 3. Jadi jawabannya 10 yang B. Kita lanjut nomor 36, ada huruf ya, ada J M O R T ya. Kemudian yang ditanya huruf selanjutnya apa? Saya jadikan ke bentuk angka ya, J10, M13, O15, R18, T20. Sama dengan yang tadi karena agak lumayan panjang, di sini saya pakai proses nambah ya. Oh ya, ini 10 ke 13 berarti nambah 3, 13 ke 15 nambah 2, 18 lagi berarti dia nambah 3. Jadi formulanya diulang, plus 3 plus 2. Sehingga jawabannya yang benar adalah yang W ya. C ya. Jadi di sini huruf yang didapat adalah 23. Jadi jawaban yang paling betul adalah yang C. Kita lanjut nomor 37. Di sini ada premis ya. Semua hewan bertaring adalah karnivora. Beberapa karnivora adalah reptil. Jadi soal ini sebenarnya kalau kita kerjakan secara langsung memang sepertinya jawabannya B. Ternyata kalau kita pakai logika himpunan, ternyata jawabannya nggak ada. Jadi tidak dapat disimpulkan ya. Jadi di sini sudah jelas semua hewan bertaring adalah karnivora. Jadi dilingkupi bertaring dilingkupi oleh karnivora. Kemudian premis kedua, beberapa karnivora adalah reptil. Jadi di sini nggak ada yang yang nggak ada hubungannya jadinya. Jadi sehingga jawabannya yang E, tidak dapat ditentukan. Kita lanjut nomor 38. Kalau nomor 38 ini adalah premis yang sebenarnya gampang kalau menurut saya karena hubungannya sudah jelas. Meskipun ini ada 1, 2, sampai 3 premis sampai. Semua reptil adalah hewan berdarah dingin. Semua hewan berdarah dingin suhu tubuhnya sama dengan suhu lingkungan. Ular adalah reptil. Jadi ular adalah reptil, kembali lagi ke awal. Jadi hubungannya sudah jelas. Ular adalah reptil, sehingga jawaban yang paling pas adalah yang A. Kita lanjut nomor 39. Nomor 39 juga seperti itu, gampang karena hubungannya jelas. Semua siswa kelas 12 wajib mengikuti ujian nasional. EGAT adalah siswa kelas 12, jadi hubungannya jelas sesama siswa. Jadi jawabannya adalah EGAT harus mengikuti ujian nasional karena harus ya, yang B jawabannya. Kita lanjut nomor 40. Nah, nomor 40 di sini ada soal ilustrasi. Di situ ada 4 titik, ada 4 peraturan seperti itu. Kalau kita ikutin kalimat matematikanya lebih dari kurang dari itu bisa ditulis banyak. Nanti formulanya akan ditulis seperti ini. Cuman kalau saya kasih saran, lebih baik kita melihat ada beberapa hal seperti di sini. Kita lihat dulu pertanyaan. Dari keterangan yang didapat tersebut, maka pernyataan yang pasti benar. Sini kalau saya perhatikan, semua orang seperti Para, Kila, Raya, dan Sasa, Tama, itu semuanya lebih dari kurang dari. Nah, hanya satu orang yang sebenarnya kelihatan berbeda, yaitu Kila. Kila di sini selalu lebih rendah, nggak pernah dia lebih tinggi daripada yang lain. Jadi saya lebih fokus ke Kila, sehingga jawabannya yang E, nilai Kila adalah terendah di antara mereka. Kalau nanti ngerjakan secara manual, nanti kalimat matematika yang dihimpun akan dapat formula seperti ini ya. Jadi jawabannya yang E. Kalau nanti ada yang dapat formula lain, silahkan langsung ditanya ya. Kita lanjut nomor 41. Di sini ada jarak ya, kayak kemarin ada soal jarak-jarak, ada 3 sini. Rumah benua berjarak 10 km di sebelah timur rumah Aulia. Jadi kita harus menentukan dulu arahnya, yang barat mana, yang timur mana. Jadi di sini yang barat ya,
Dari sebelah sini, yang timur sebelah sini. Nah, jadi A Aulia, ya. Tadi B di situ benua, ya. A Aulia, C Cimai, ya. Saya lambangkan C biar nggak terlalu makan tempat. Rumah Dumi yang D. Nah, kita ikutin kalimatnya. Rumah benua berjarak 10 km di sebelah timur Aulia. Jadi kalau Aulianya di sebelah kiri, sebelah timurnya berarti sebelah kanannya. Benua di sini. Jadi jarak Aulia ke benua itu 10. Rumah Cimai berjarak 7 km di sebelah barat benua. Cimai, ya. Sebelah baratnya di sini. Berarti antara C dan B itu jaraknya 7. Rumah Dumai berjarak 12 km di sebelah timur Cimai. Berarti C habis itu D, ya. Jadi dari kiri ke kanan, ya. Ini jaraknya kalau 12 berarti 7 ditambah 5 berarti jaraknya 12. C ke D, ya. Jadi sudah jelas penggambarannya. Nanti yang ditanya di sini pernyataan yang paling sesuai dengan kondisi tersebut. Artinya kita nyari yang paling benar di sini sesuai patokan kita. Barat di sebelah kiri, timur sebelah kanan. Nah, yang paling pas di sini adalah yang B, ya, urutannya dari Dumi, benua, ya, sama Cimai, terus Aulia. Jadi jawaban yang paling pas adalah yang B. Ya. Kita lanjut nomor 42. Di sini ada logika posisi. Kalau kita jelaskan di sini, kalau saya lihat ada 3 juga peraturannya. Tempat parkir mobil merah di nomor 3. Di nomor 3, ya. Jadi yang saya lingkari ini nomor 3, kemudian kita lanjut. Tempat parkir mobil hijau tidak boleh diparkir tepat di samping mobil putih. Jadi hijau itu harus sejauh mungkin dengan putih. Makanya ujung ketemu ujung itu sudah paling jauh. Jadi sudah paling jauh. Kita lanjut lagi. Yang ketiga, tempat parkir mobil biru diparkir tepat di samping mobil hitam. Itu artinya mobil biru dan hitam itu selalu bersebelahan. Entah mobil biru dulu atau hitam dulu atau sebaliknya. Ya, sehingga di sini tempat yang kosong itu yang 2, ya. Jadi jawabannya yang A. Ya, jadi ini sudah jelas putih harus sejauh mungkin dengan hijau. Merah di nomor 3, ikutin di soal, ya. Nah, tambahannya di soal juga putih di tempat nomor 1, ya. Sudah jelas di situ. Di jawabannya yang A. Kita lanjut nomor 43. Oke, di sini ada gambar. Ada gambar di sini ada bintang. Nah, untuk gambar, ya, biasa deketin aja. Sebenarnya kalian kan sudah gampang sendiri, ya, kalau melihat seperti ini. Yang ditanya adalah hasil rotasi dari gambar berikut. Rotasi biasanya kalau nggak 90, 180 atau 360 derajat, ya. Nah, di sini kita tentukan dia muternya searah jarum jam atau kebalikannya. Ya, oke, di sini ada rotasi. Nah, kalau saya pribadi sebenarnya harus menentukan bentuk gambar ini. Nah, bagi saya gambar ini sebenarnya kayak burung, ya. Jadi sebelah kanan atau kirinya ini sayap. Nah, yang ke bawah ini adalah kepalanya, yang di atas ini adalah ekornya. Ya, sehingga kalau kita tarik garis, nah itu yang paling punya sudut tegak atau 90 derajat itu yang A. Ya, kalaupun kita tarik garis lurus ternyata nggak ada yang 180 ataupun 360 nggak ada yang sama, ya. Jadi nanti diputar aja kalian. Kalau masih ada yang bingung nanti silakan tanya di grup, ya. Oke. Kita lanjut nomor 44, ada rotasi juga. Nah, di sini yang paling sesuai itu adalah yang B, ya. Rotasinya 90 derajat ke kanan. Nanti diperhatikan juga posisi yang ada di dalam lingkaran ini. Ada segitiga, ya. Ada segitiga hitam putih, masing-masing posisinya berbeda. Ada yang menghadap ke luar lingkaran, ada yang menghadap ke pusat lingkaran. Ya, jadi nanti yang paling sesuai kalau kita putar ke kanan itu yang B, 90 derajat. Nanti kalau yang lain ada misalnya dapat, Mas saya dapatnya sudut 180, silakan sampaikan yang mana, ya. Ya, kita lanjut nomor 45. Sama di sini ternyata meskipun tidak ada kalimat disuruh rotasi, ini adalah transformasi dari bentuk gambar, ya. Kalau kita perhatikan di sini tanda panah itu awalnya ada di bawah sini, gambar pertama. Itu kalau kita ditaruh di jam, ya. Gambar pertama ini ada di jam 6. Ya, ada di jam 6. Kemudian perhatikan tanda panahnya aja. Jadi tanda panahnya ada di jam 6, kemudian tiba-tiba ada di jam 9. Ya, jadi perubahan dari jam 6 ke jam 9 itu 90 derajat, ya. Jadi kita harus ngambil satu bagian yang benar-benar kelihatan, ya. Jadi setiap panah sebenarnya beda. Nah, ini juga tanda panahnya, ya.
Ini awalnya 1 jadi 2, ini awalnya nggak ada garisnya, tiba-tiba harus ada garisnya. Jadi penambahan itemnya. Nah, jadi di sini nambah item 1 garis lagi karena di sini kosong. Jadi kalau nggak A, jawabannya ya C atau E ya. Tapi di sini yang paling benar adalah yang A karena posisi dari hitam putihnya itu yang paling pas adalah yang A ya. Oke, kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan.